Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 28 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menata Hati. Menata Hati. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sebagai manusia kami begitu pandai menata banyak hal dalam kehidupan ini. Baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, baik anak muda, yang wanita maupun laki-laki. Karena kami sangat suka sekali dengan keindahan, kami sangat suka sekali dengan hal-hal yang kemudian menyenangkan baik buat pribadi kami maupun untuk kebersamaan. Biarlah kami boleh belajar satu perkara, yaitu menata hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ditanya ayat mana di dalam Alkitab tentang menata hati, adalah ayat yang tadi kita bacakan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau dengan kata lain, tatalah hatimu, jagalah hatimu. Itu sama, punya makna yang sama. Sahabat seperjalanan, manusia diberikan kecerdasan di dalam menata, baik wanita maupun laki-laki. Buat wanita tentu yang paling menarik adalah menata cara berpakaian, menata tata rias, menata wajah. Itu adalah bagian keseharian, sehingga tidak heran kalau ibu-ibu, kaum-kaum wanita, anak-anak muda-mudi itu sangat terbiasa dengan melihat kaca. Kalau sudah di depan kaca, bagi para bapak-bapak jangan menyuruh cepat-cepat, karena itu adalah kesukaan daripada wanita. Untuk supaya tambah cantik di dalam penampilan berpakaian dan dalam merias wajah. Sehingga wanita itu biasanya ada namanya tato alis, kalau laki-laki jarang. Saya pernah bertemu dengan seorang yang namanya seorang lelaki yang cukup menarik. Dia menata tato kumis. Jadi bagian kumisnya itu mungkin kumisnya tidak lebat, dia tato sehingga dari kejauhan seperti kumisnya lebat. Ya itulah keindahan. Tapi bagi laki-laki pada umumnya sangat suka sekali menata kendaraan, mobilnya maupun motornya. Bahkan ada seorang yang saya kenal, itu untuk aksesori motornya saja, uang yang dikeluarkan itu hampir sepertiga harga motornya. Itulah artinya bagaimana? Artinya manusia itu sangat pandai menata. Pada bagian ini kita perlu belajar yang namanya bagaimana menata hati kita itu dengan baik. Kalau kita tidak menata hati kita dengan baik, maka hidup kita akan di dalam kesusahan. Kalau kita pandai menata hati kita dengan baik, hidup kita akan dalam kebahagiaan dan juga dalam kebenaran. Artinya, kondisi yang saya jelaskan di bawah ini, itu sangat ditentukan bagaimana kita menata hati. Susah, senang, pahit, manis, bahagia atau duka, optimis atau pesimis, bersyukur atau hidup tidak puas, merasa aman atau merasa terancam, kemudian tertib atau kehidupan kita liar, mengampuni atau membenci, berdosa atau hidup dalam kekudusan, hati yang licik atau tulus, hati yang rela atau terpaksa, menerima atau menolak, merampas atau melepas, peduli atau egois. Ini semua sangat tergantung menata hati. Jikalau kita boleh belajar menata hati dari kebenaran firman Allah, maka hati kita harus ditata di dalam kebenaran. Maka hati kita harus ditata di dalam kekudusan. Maka hati kita harus ditata dengan penuh hikmat seperti Salomo. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menata hati adalah bagian yang sangat penting untuk menjadikan hidup kita punya makna, hidup kita berbahagia, hidup kita punya tujuan yang jelas, hidup kita penuh dengan kebenaran. Sangat tergantung di dalam menata hati. Sehingga menata itu perlu ada konsep. Konsep dan tujuan hati kita bagaimana dijaga adalah sesuai dengan kebenaran Allah. Sewaktu hati kita dekat dengan Tuhan, sewaktu hati kita itu beriman kepada Tuhan, bersandar kepada kebenaran firman Allah, maka seluruh sumber-sumber yang baik,
yang indah, yang positif, yang benar, yang adil, yang mulia. Karena sumbernya berakar daripada kebenaran firman Allah, maka hati kita pun akan keluar. Hati yang dengan penuh kebahagiaan, hati yang manis, hati yang optimis, hati yang bersyukur, hati yang aman, hati yang tertib, hati yang mampu mengampuni, hati yang di dalam kekudusan, hati yang penuh dengan ketulusan, kerelaan, hati yang melepas, tidak merampas, hati yang peduli dan tidak egois. Itu dimiliki oleh setiap kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, contoh-contoh di dalam Alkitab yang sangat mengerikan adalah istri dari Herodes Antipas. Istri Herodes Antipas ini memohon kepada suaminya, yaitu memohon kepala Yohanes Pembaptis. Bayangkan, wanita macam apa di hari ulang tahunnya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis untuk dipenggal dan disimpan di sebuah talam sebagai hadiah buat istri daripada Herodes Antipas. Ini sangat menakutkan. Bagaimana kemudian Kain membunuh Habel karena di dalam hatinya bukan ada kebenaran, namun di dalam hatinya adalah syirik. Di dalam hatinya adalah iri hati. Di dalam hatinya penuh dengan ketidaksukaan. Sehingga menata hati dengan baik atau menata hati dengan buruk menjadikan kita akan menjadi pribadi yang hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam keberdosaan, hidup di dalam kesalahan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk bagaimana menata hati kita itu dengan benar. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan di sini? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana hidup kita bisa waspada? Kita perlu rambu-rambu yang menolong hati kita. Bagaimana menata hati itu dengan benar. Itu dikatakan dengan penuh dengan kewaspadaan. Sewaktu hati kita penuh dengan kebenaran firman Allah, maka kebenaran firman Allah itulah yang akan menolong kita, mengarahkan hati kita di dalam persimpangan-persimpangan pilihan yang saya sebutkan tadi. Kita akan memilih mana? Susah, senang, pahit, manis, bahagia, duka, optimis, pesimis, syukur atau tidak puas, aman atau terancam, hati yang tertib atau hati liar, hati yang mengampuni atau membenci, hati yang licik atau tulus, hati yang menerima atau menolak, hati yang peduli atau egois. Itu semua tergantung apa yang menolong kita, yang mengawasi hati kita dengan kewaspadaan, kecuali daripada kebenaran firman Allah. Kalau hati kita itu benar, hati kita itu baik, hati kita itu bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata lain dari kehidupan ini kalau dijabarkan sangat luas. Terpancar kehidupan, terpancar kebenaran, terpancar sukacita ilahi, terpancar hidup yang bagaimana hati itu diungkapkan. Menjadi berkat kehidupan kita di mana-mana. Semua tingkah laku kita, perkataan, pikiran, perasaan, perbuatan kita, rencana-rencana hidup kita, itu bersumber dari hati. Kalau hati kita tidak ditata sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka hati kita akan menyimpang kepada hal-hal yang keliru dan hal-hal yang salah. Sahabat seperjalanan, baiklah kita menata hati sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, kendala, tantangan, dan masalah dalam kehidupan, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Jangan lupa menata hati di dalam terang kebenaran firman Allah. Shalom. Amin.